Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nia Rahmatika dengan NIM 212211038. Nah, jadi pada video kali ini di sini saya akan menjelaskan atau mereview kembali satu jurnal guna untuk memenuhi tugas data mining. Saya akan mereview pada bagian ini dengan judul perbandingan metode data mining untuk memprediksi prestasi akademik siswa. Nah, jadi di sini saya sudah buat hasil reviewnya di Word. Nah, jadi untuk judulnya itu di situ dia pada jurnalnya dia perbandingan metode data mining untuk memprediksi prestasi akademik siswa. Nah, ini untuk judulnya. Ini merupakan judul. Nah, setelah itu ada nama jurnal. Di mana nama jurnal itu biasa di bagian sini ya. Nah, ini merupakan nama jurnalnya. Nah, setelah itu di sini ada volume dan halaman, di mana di sini volumenya 15 nomor 1 dari halaman 61 sampai 66. Nah, ini dia yang merupakan volumenya. Nah, untuk halamannya itu dimulai dari sini, halaman 61, 62 sampai seterusnya dan sampai di halaman 66. Untuk tahun terbit dari jurnal ini dia yaitu tahun 2023. Yang bisa dilihat di sini tahun 2023. Nah, untuk penulis sendiri di sini ada dua orang, yaitu Fabiano Milan Al-Mufti dan Apriyade Utama. Nah, di sini kita bisa lihat orang yang menulis jurnal ini. Ini dia. Nah, untuk reviewer sendiri yaitu saya atas nama Nia Rahmatika. Tanggal reviewnya saya review tanggal 24 Juni 2024. Nah, jadi masuk ke bagian pembahasan, di mana di sini dalam jurnal ini terdapat latar belakang. Nah, latar belakangnya itu ya ini, pendidikan adalah salah satu komponen kehidupan yang dapat menunjang keberhasilan seseorang menuju kehidupan yang jauh lebih baik, terutama bagi anak yang ada dalam lingkup usia wajib belajar. Akan tetapi tidak semua anak wajib belajar dapat mengikuti pendidikan. Nah, untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka sekolah menyusun program bantuan dana pendidikan bagi siswa yang dianggap kurang mampu secara strata ekonomi. Dengan adanya syarat dan ketentuan yang berlaku dan semua kriteria pemilihan penentuan siswa memperoleh bantuan dana pendidikan itu dilakukan berdasarkan data siswa yang ada, kemudian dianalisis secara manual, namun terkadang hasil yang diperoleh tidak sesuai. Nah, pada jurnal kali ini di sini dia merupakan suatu latar belakang, di mana latar belakang ini yang menjadi cikal bakal adanya pembuatan jurnal ini. Untuk latar belakangnya, jadi di sini ada beberapa masalah, di mana di sini dia untuk meningkatkan akses dan minat belajar siswa serta memajukan lembaga pendidikan memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi. Nah, namun banyak permasalahan yaitu sering muncul, yaitu pengalokasian beasiswa kepada siswa yang kurang tepat. Nah, seperti siswa yang tidak berhak mendapatkan beasiswa tetapi menerima beasiswa. Nah, begitu pula sebaliknya kepada siswa yang berhak mendapatkan beasiswa, yaitu siswa yang berprestasi atau karena kurang mampu tetapi tidak menerima beasiswa. Nah, jadi dalam jurnal kali ini di situ masalah yang dihadapi yaitu seharusnya banyak siswa yang seharusnya dapat beasiswa, tetapi di sini kadang tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan, di mana biasanya di sini kadang
banyak siswa yang masih mampu tetapi mereka dapat beasiswa, sedangkan ada siswa lain yang memang tidak mampu dan berprestasi tetapi dia tidak dapat beasiswa. Oleh karena itu muncullah jurnal ini dengan menggunakan metode data mining serta metode-metode lain. Jadi di sini ada tujuan penelitian di mana pada dunia pendidikan biasanya institusi mengalokasikan beasiswa dalam bentuk apresiasi untuk siswa yang berprestasi, namun banyak masalah yang sering muncul, yaitu kurang tepatnya penyaluran beasiswa terhadap siswa. Jadi di sini tujuannya itu mengumpulkan data yang digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan studi pustaka. Dari data yang sudah dikumpulkan, mendapat data sebesar 102 rekod siswa yang sudah mengisi kuesioner tersebut. Isi dari kuesioner tersebut seperti dukungan orang tua, jarak dari rumah ke sekolah, hingga ke nilai ulangan. Jadi di sini tujuan penelitiannya itu dia agar mendapatkan hasil maksimal, di mana hasilnya itu bisa lebih setara, di mana di sini siswa yang tidak mampu dan berprestasi harus mendapatkan beasiswa ketimbang orang yang masih mampu tetapi dia mendapatkan juga beasiswa. Di sini ada beberapa metode penelitian. Ini dalam jurnal ini digunakan beberapa metode ya. Dimana yang pertama itu metode prediksi, dimana prediksi juga bisa untuk klasifikasi, tidak hanya untuk memprediksi time series karena sifat yang didapat dihasilkan kelas berdasarkan atribut yang ada. Jadi beberapa metode ini menunjang untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan mengenai siswa yang tidak mendapat beasiswa ini. Jadi di sini ada metode knowledge discovery in database, di mana ini merupakan proses komputasi dengan menggunakan perhitungan matematika yang bekerja untuk mengekstraksi informasi dan membuat kalkulasi probabilistik dari probabilitas. Untuk knowledge sendiri, di sini dia ada beberapa tahapan, di mana di sini dia ada tahapan yang pertama data selection, yaitu tahapan di mana data ini dilakukan seleksi atribut dan hasil dari seleksi data tersebut diintegrasikan menjadi sebuah dataset. Untuk proses yang kedua yaitu processing data, di mana pada tahapan ini dilakukan pembersihan data untuk meningkatkan keandalan data. Pembersihan data dilakukan dengan menangani nilai kosong, menangani baris data yang tidak relevan, dan menghilangkan noise atau outlier. Yang ketiga di sini ada transformation, di mana tahapan ini dilakukan untuk pengembangan data sehingga data dipersiapkan dengan lebih baik dan siap untuk dilakukan pemodelan data mining. Dan yang keempat bagian dari knowledge metode tadi yaitu analisis, di mana pada proses ini analisis data yang pertama adalah dengan menggunakan metode naive Bayes, decision tree, dan random forest dengan menggunakan aplikasi RapidMiner. Jadi nanti sebentar untuk hasil dari penelitiannya itu dia menggunakan hanya 3 metode saja, yaitu merupakan metode naive Bayes, decision tree, and random forest. Dan di sini dia juga sudah menggunakan aplikasi RapidMiner. Untuk pengertian dari metode naive Bayes sendiri, itu dia merupakan metode klasifikasi. Metode naive Bayes ini bagus untuk di dalam pembelajaran berdasarkan data training. Setelah itu ada decision tree, di mana ini merupakan struktur pohon, di mana node pohon mewakili atribut yang diuji. Setelah itu di sini ada metode random forest. Di sini merupakan sebuah kombinasi dari masing-masing pohon yang baik, kemudian dikombinasikan lagi ke dalam satu model. Setelah itu di sini ada metode untuk pengumpulan data, di mana di sini pengumpulan datanya itu dia ada kuesioner dan
studi pustaka. Nah, ini merupakan alur dari penelitian yang akan dilakukan, di mana di sini dia menggunakan ada 3 metode saja, yaitu naive Bayes, decision tree, dan random forest. Nah, untuk objek penelitiannya sendiri, ini dia merupakan prestasi akademik siswa SMK Taruna Karya 1 Karawang. Jadi objek yang diteliti itu dia merupakan siswa-siswa yang ada di dalam sekolah SMK Negeri 1 Karawang, SMK Taruna Karya 1 Karawang. Nah, untuk hasil penelitiannya di sini, hasil yang didapatkan dari penelitian ini ada 3 metode ya, yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu di sini naive Bayes, decision tree, dan random forest. Nah, jadi di sini ada merupakan hasil uji dari ketiga metode tadi. Yang pertama ini ada naive Bayes. Dia itu menggunakan naive Bayes dan memiliki hasil akurasi sebesar 58,62%. Nah, untuk tampilan aplikasi dari rapid miner-nya itu dia yang seperti ini ya. Ini tabel dari performance dan metode naive Bayes tadi. Terlihat dari performance metode naive Bayes memiliki akurasi 58,62%, dan pada kelas recall dan precision bisa dilihat dalam tabel 5 ya, ini ya tabelnya. Nah, ini untuk gambar desainnya. Nah, yang kedua yaitu metode decision tree. Jadi decision tree ini memiliki hasil akurasi yang agak besar ya, yaitu 65,52%. Nah, untuk performance-nya di sini pada aplikasi rapid miner tadi ya, dan untuk tabel performance-nya dia di sini ada prediksi rendah, baik, biasa, dan kelas recall. Jadi akurasi dari semua ini adalah 65,52%. Nah, ini untuk gambar desainnya, desain dari decision tree. Nah, yang ketiga yaitu ada random forest, di mana metode random forest ini dia memiliki hasil akurasi itu yaitu sebesar 51,72%. Nah, untuk hasil performance dari random forest itu dia seperti ini, sama masih menggunakan aplikasi rapid miner. Nah, untuk tabel dari performance-nya dia seperti ini. Nah, di sini hasil akurasinya menunjukkan bahwa di sini ada 51,72%. Nah, terlihat dari performance metode random forest memiliki akurasi sebesar 51,72, dan pada kelas recall dan kelas precision bisa dilihat pada tabel 7. Nah, ini dia. Ini untuk hasil dari tabel semuanya ya, untuk metode tiga metode tadi. Nah, ini dia merupakan hasil akurasi dari ketiga metode tadi. Nah, di sini ada beberapa kelebihan yang saya temukan dalam jurnal ini. Yang pertama, topik penelitian yang ditinjau yaitu perbandingan metode data mining untuk memprediksi prestasi siswa dianggap relevan dan bermanfaat bagi lembaga pendidikan. Jadi dengan menggunakan metode data mining ini dapat diakurasikan bahwa kita dapat membuat hasil yang lebih baik, agar dengan adanya data mining ini dia langsung mengakurasi berdasarkan sumber data yang telah didapatkan, sehingga pasti di sini merupakan hasil yang terbaik untuk siswa-siswa yang ada di SMK tersebut. Nah, di sini yang kedua kelebihannya yaitu pemilihan ketiga metode data mining yang berbeda, yaitu naive Bayes, decision tree, dan random forest. Nah, jadi kelebihannya itu dia menggunakan 3 metode. Jadi kita di sini dapat membandingkan hasilnya, membandingkan hasil akurasi yang lebih tinggi, di mana di sini hasilnya itu, nah ini dari hasil akurasi yang paling tinggi itu yaitu decision tree. Sehingga di sini ada perbandingan dari ketiga metode itu merupakan salah satu kelebihan dari jurnalnya.
Nah, setelah itu memiliki manfaat penelitian yang jelas untuk mempertimbangkan metode prediksi prestasi terbaik guna pemberian siswa. Nah, di sini dia ada manfaatnya, di mana di sini bisa memberikan hasil yang terbaik untuk siswa-siswi yang ada di SMK tersebut. Nah, saya juga melihat ada beberapa kekurangan. Nah, yang pertama itu jurnal ini hanya memiliki sampel data yang hanya berasal dari satu sekolah saja, yaitu SMK Taruna Karya 1 Karawang. Jadi dia di sini hanya menggunakan data yang berasal dari satu sekolah saja, sehingga hasilnya kurang representatif bila digunakan untuk sekolah lain. Jadi di sini dia tidak terlalu efektif ya, karena bisa jadi mungkin sulit digunakan untuk sekolah lainnya, karena di sini dia hanya mengambil satu sekolah saja. Nah, selain itu juga belum ada perbandingan dengan metode lain seperti clustering, asosiasi, dan regresi yang mungkin lebih sesuai dengan masalah prediksi. Nah, jadi di sini dia tidak mengambil metode prediksi ini, dimana ini merupakan metode yang lumayan penting ya sebelum menggunakan ketiga metode ini. Dapat menganalisis atau memperkirakan suatu data ya. Jadi di sini mengapa tidak digunakan prediksi ini, itu yang menjadi kekurangan dari jurnal ini. Nah, untuk sumber datanya yaitu kuesioner tadi ya, yang diisi oleh 102 orang siswa SMK Taruna Karya 1. Jadi kuesioner tersebut digunakan untuk mengumpulkan data siswa seperti kondisi fisik, motivasi belajar, kondisi keluarga, jarak rumah ke sekolah, waktu belajar, dan prestasi akademik. Nah, sumber datanya ini memang harus dicari atau melakukan kuesioner karena agar metode-metode yang digunakan ini berjalan dengan baik. Jadi jika tidak ada sumber datanya, mau diambil di mana datanya ya? Jadi kita tidak tahu juga gitu. Nah, setelah itu yang terakhir di sini ada kesimpulan, di mana berdasarkan dari hasil ujian telah dilakukan menggunakan aplikasi RapidMiner, maka dapat dilihat tingkat akurasi menggunakan 3 metode. Maka metode terbaik dari penelitian prediksi prestasi akademik siswa adalah metode decision tree dengan tingkat akurasi tinggi sebesar 65,52%. Nah, jadi di sini telah dilakukan hasil uji pada ketiga metode itu, sehingga hasil akhirnya dia merupakan metode yang paling ampuh untuk digunakan, yaitu decision tree dengan tingkat akurasi tinggi sebesar 65,52% pada aplikasi RapidMiner. Dari kesimpulan ini merupakan akhir dari penjelasan saya mereview jurnal ini. Jadi mungkin mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan yang tidak berkenan, saya minta maaf, dan mungkin ada banyak kekurangan setelah saya mereview jurnal ini, tapi ini hanya untuk menyelesaikan tugas saya, di mana di sini saya akan mereview ya ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurang